Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Ulfah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Kewarganegaraan yang dimulai dari nomor 1. Bagaimana hubungan antara pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ilmu kewarganegaraan, dan filsafat Pancasila yang ditinjau dari sisi historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan yang mana menjabarkan tentang Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai moral yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, yaitu menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus sebagai dasar negara Indonesia yang tidak boleh diubah. Yang ketiga, ilmu kewarganegaraan, yaitu ilmu yang mendeskripsikan peranan warga negara atau hak dan kewajiban dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, yaitu filsafat Pancasila, yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hubungan dari sisi historis atau sejarahnya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 atau lebih tepatnya pada saat sidang BPUPKI yang pertama, Muhammad Yamin mulai merumuskan Pancasila. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mana beliau menyampaikan jika Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, pada tanggal itu akhirnya dijadikanlah sebagai Hari Pancasila. Akan tetapi, Hari Pancasila mulai ditiadakan pada tahun 1996 sampai 1998 pada saat kepemimpinannya Bapak Presiden Soeharto, dan mulai diperingati lagi pada saat kepemimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi sebenarnya pada zaman dahulu Indonesia belum mengenal istilah kata Pancasila, akan tetapi masyarakat sudah berperilaku sesuai Pancasila seperti menerapkan tata krama. Nah, selain itu, pada zaman dahulu masyarakat sudah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Hanya cara menyembahnya yang berbeda-beda. Ada yang menyembah batu, kayu, ataupun matahari. Akan tetapi itu semua membuktikan bahwa mereka sudah percaya bahwa Tuhan itu ada. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta, yang mana di sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi pada sila pertama mendapatkan pro dan kontra karena di Indonesia masyarakat memeluk agama tidak hanya Islam saja. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 sila pertama tersebut diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, dan di tanggal 18 Agustus 1945 itu juga merupakan lahirnya NKRI dan menyatakan kemerdekaan secara yuridis formal. Yang kedua, yaitu hubungan dari sisi kultural. Hubungan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ilmu kewarganegaraan, dan filsafat Pancasila dari sisi kultural adalah dikarenakan di Indonesia terdapat budaya, suku, ras, dan agama yang berbeda-beda dan bertujuan agar bisa saling menghargai ataupun menghormati sesama perbedaan. Selain itu juga bisa saling tolong-menolong dan bisa bertoleransi agar bisa menciptakan masyarakat yang nyaman, rukun, bisa menerima dalam segala bentuk perbedaan di masyarakat, seperti perbedaan agama ataupun status sosial, agar tidak terjadi kesenjangan sosial ataupun kecemburuan sosial. Karena Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus, maka diharapkan masyarakat bisa memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati. Selanjutnya, yaitu hubungan dari sisi yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, dan juga lain-lain.
Yang terakhir yaitu hubungan dari sisi filosofis, yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga merupakan Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Jadi, penggunaan ataupun penerapan nilai-nilai Pancasila ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang saling menghargai, menghormati, dan bisa bertoleransi dengan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan dalam hal ideologi, fenomena politik, kebijakan politik, dan sistem peradilan dari negara-negara di bawah ini, yaitu negara Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Yang pertama, ada negara Malaysia. Ideologinya adalah rukun negara, yaitu ideologi nasional Malaysia yang dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1970 oleh Dewan Gerakan Negara, setahun setelah terjadinya insiden 13 Mei 1969 yang menghancurkan persatuan dan ketentraman negara tersebut. Yang selanjutnya tentang fenomena politik, yaitu sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah parlementer. Ketua kerajaan atau kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan ketua negara atau kepala negara dijabat oleh yang di-Pertuan Agung. Selanjutnya, pembagian kekuasaan negaranya terdapat badan perundangan atau legislatif, badan pemerintah atau eksekutif, dan badan kehakiman yudikatif. Badan perundangan atau legislatif kewenangannya adalah mengubah undang-undang yang di-Pertuan Agung, yaitu ketua negara ataupun kepala negara. Dewan Negara atau majelis tertinggi yang berperan membahas sesuatu rancangan undang-undang. Dewan Rakyat, yaitu majelis khusus untuk rakyat yang membawa aspirasi melalui wakil mereka di parlemen. Badan pemerintah, yaitu badan yang melaksanakan roda pemerintahan dengan sejalan konstitusi. Jemaah Menteri adalah badan yang melaksanakan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Seri Paduka dan Baginda yang di-Pertuan Agung. Majelis Raja-Raja yang meliputi semua Raja Melayu dan yang di-Pertuan Agung. Dan badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Untuk kebijakan pendidikannya, sistem pendidikan di Malaysia terbagi menjadi 2, yaitu sistem pendidikan formal atau sekolah, universiti, lembaga pendidikan formal lainnya, dan sistem pendidikan non-formal, yaitu meliputi instansi pemerintah, badan swasta, dan lembaga lainnya. Pendidikan civik dan kewarganegaraan di Malaysia menekankan pada 4 prinsip. Pendidikan yakni belajar untuk mengetahui, belajar untuk bertindak, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk membentuk pribadi. Dalam hal ini menyangkut dengan belajar untuk bertindak, merujuk pada sebuah aplikasi pengetahuan maupun kemahiran siswa dalam kehidupan sehari-hari yang dikembangkan melalui aktivitas baik di dalam maupun di luar. Belajar untuk membentuk pribadi bertujuan memperbolehkan siswa dalam berkembang secara menyeluruh baik dari segi rohani, intelektual, fisik, emosi maupun sosial siswa itu sendiri. Pembelajaran pendidikan civik dan kewarganegaraan dilaksanakan selama 40 menit per minggu. Pendidikan civik dan kewarganegaraan ini telah diintegrasikan ke dalam ilmu sosial, pendidikan formal ataupun moral, pendidikan Islam, pendidikan sejarah, pendidikan nilai-nilai, serta di bidang pelajaran yang terkait dengan bahasa Melayu. Selanjutnya adalah sistem peradilan Malaysia. Kekuasaan kehakiman di Malaysia diselenggarakan oleh sebuah sistem kehakiman yang berdasarkan kepada common law atau hukum umum dari warisan penjajahan Inggris dan hukum Islam yang termuat dalam konstitusi Malaysia. Sistem peradilan di Malaysia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum perdata dan bagian lainnya mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam melalui pengadilan syariah. Selanjutnya adalah negara Jepang. Ideologi negara Jepang adalah Hakoichi atau 8 penjuru dunia di bawah satu atap, merupakan ideologi yang sangat diyakini oleh bangsa Jepang. Menurut ideologi ini, Jepang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Ideologi Hakoichi ditanamkan melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan pertama kali dimulai melalui proses sosialisasi di kalangan guru. Para guru inilah yang ditugasi untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi ini.
Proses pelatihan untuk pemahaman Hachō-Ichijō ini dilakukan di setiap kabupaten dan berlangsung sekitar 3 bulan secara bergiliran hingga merata. Selanjutnya terdapat fenomena politik di negara Jepang, yaitu Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti negara Inggris dan negara Kanada. Rakyat Jepang tidak memilih presiden, para anggota Diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet negara. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan raja ataupun ratu yang merupakan kepala negara dan kekuasaannya dibatasi oleh peraturan ataupun undang-undang yang telah berlaku, yang bertujuan untuk menciptakan suatu stabilitas di dalam proses pembuatan sehingga kekuasaan lebih efektif, karena hanya dipegang oleh satu orang. Konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar Jepang menetapkan 3 badan pemerintahan, yaitu badan legislatif yang terdiri dari parlemen, badan eksekutif yang terdiri dari kabinet, dan badan yudikatif yang terdiri dari pengadilan. Selanjutnya terdapat kebijakan pendidikan kewarganegaraan Jepang yang dikenal dalam terminologi ilmu sosial, pengalaman hidup, dan pendidikan moral, berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara terkait dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang. Tujuan civic education di Jepang yaitu yang pertama, mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang Jepang sebagai sebuah bangsa dan prinsip kedaulatan. Yang kedua, menghargai hak dan tanggung jawab serta tugas individu dalam komunitas dan masyarakat yang luas. Pendidikan di Jepang menyakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat yang berlaku seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Tahun ajaran dimulai dari bulan April, 1 tahun ajaran dibagi menjadi 3 catur bulan yang dipisahkan oleh liburan singkat musim semi, musim dingin, serta liburan musim panas yang lebih panjang. Tujuan dari terminologi Social Studies Living Experience and Moral Education di Jepang yang pertama yaitu membangun kesadaran dan pemahaman tentang Jepang, membangun konsep tentang masyarakat lokal negara, menghargai hak dan kewajiban warga negara, dan mengembangkan kemampuan bertindak positif dalam hubungan antara hak dan kewajiban. Untuk fungsi dari civic education di Jepang yaitu mempersiapkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang dianggap penting bagi bangsa Jepang, mempersiapkan warga negara untuk mendukung dan mengembangkan dan membentuk kompetensi warga negara dalam arus globalisasi sebagai pendidikan moral dan pengembangan karakter warga negara Jepang. Selanjutnya adalah sistem peradilan bangsa Jepang. Dalam sistem peradilan Jepang, konstitusi Jepang menjamin bahwa semua hakim harus independen dalam menjalankan hati nurani mereka dan hanya akan terkait oleh konstitusi ini dan hukum menurut pasal 76. Mereka tidak dapat dicopot dari bangku kecuali secara hukum dinyatakan tidak kompeten secara mental ataupun fisik untuk melakukan tugas resmi, dan mereka tidak dapat didisiplinkan oleh badan eksekutif menurut pasal 78. Hakim Mahkamah Agung bagaimanapun dapat dihapus oleh mayoritas pemilih dalam referendum yang terjadi pada pemilihan umum pertama setelah menunjukkan hakim dan setiap 10 tahun sesudahnya. Peradilan jauh lebih dibatasi di bawah konstitusi Meiji daripada di bawah konstitusi saat ini dan tidak memiliki wewenang atas kasus hukum administratif ataupun konstitusional. Selain itu, Kementerian Kehakiman memiliki kendali penuh dan langsung atas urusan administrasi pengadilan. Yang ketiga, terdapat negara Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak terdapat ideologi politik tunggal di komunitas Arab perankan di Indonesia. Walaupun sebagian besar memilih partai Islam, ada pula yang berlabuh ke partai nasionalis, sosialis, dan bahkan komunis di masa Orde Lama, dan kini suara mereka masih terpecah. Untuk fenomena politik di Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia, merupakan negara monarki absolut, yaitu bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya dengan petunjuk syariah. Sistem pemerintahan yang digunakan Arab Saudi sama dengan negara Islam lainnya, di mana menggunakan Al-Quran dan syariat yang menjadi dasar jalannya pemerintahan.
Dalam sistem ini tidak ada pemilihan umum, walaupun ada itu hanya pemilihan pemimpin lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif. Selanjutnya terdapat kebijakan pendidikan negara Arab. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki 3 komponen utama, yaitu pengetahuan tentang konsep kewarganegaraan, sistem dan proses kehidupan sipil, termasuk pendidikan hak asasi manusia dan demokrasi, keterampilan partisipasi masyarakat dan disposisi umum siswa, termasuk rasa memiliki negara, nilai-nilai dan etika bersama. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang membangun dan menopang masyarakat demokratis dibentuk oleh banyak faktor, termasuk pengajaran di kelas formal, kegiatan ekstrakurikuler, dan iklim sekolah. Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup komponen pengetahuan pendidikan kewarganegaraan adalah umum di sekolah-sekolah di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, dan pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar yang terdiri dari 6-12 tahun, pendidikan menengah yang terdiri dari 12-15 tahun, pendidikan sekunder yang terdiri dari 15-18 tahun, dan pendidikan tinggi di universitas ataupun akademi. Untuk sistem peradilan di Arab Saudi, Pengadilan Kerajaan Saudi Arabia juga mengenal tingkatan seperti sistem di Indonesia. Pengadilan Kerajaan Saudi Arabia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hal menarik di Peradilan Kerajaan Saudi Arabia adalah adanya spesialisasi penanganan perkara sejak tingkat pertama, banding hingga kasasi. Pada tingkat pertama, pengadilan dibagi menjadi 6 pengadilan khusus, yaitu Mahkamah Tijariyah atau pengadilan niaga, Mahkamah Ahwal Syakisiyah atau pengadilan keluarga, Mahkamah Amah atau pengadilan umum, Mahkamah Jazayah atau pengadilan pidana, Mahkamah Umaliyah atau pengadilan tenaga kerja, dan Mahkamah Tanfis atau pengadilan eksekusi. Di tingkat banding dan kasasi dilanjutkan dengan sistem dawir atau semacam sistem kamar di Indonesia, khusus untuk melaksanakan putusan yang tidak dapat dijalankan secara sukarela. Sistem peradilan di Kerajaan Saudi Arabia telah melakukan terobosan melalui pembentukan pengadilan baru, yaitu Mahkamah Tanfis atau pengadilan eksekusi yang dibentuk beberapa bulan terakhir. Di pengadilan inilah permohonan eksekusi terdapat segala keputusan yang telah dijatuhkan dapat dimohonkan. Selanjutnya atau yang keempat terdapat negara Inggris. Untuk negara Inggris, ideologinya menganut sistem sosialisasi dan merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Untuk fenomena politik di negara Inggris. Negara Inggris atau United Kingdom merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki ataupun kerajaan. Inggris dikenal sebagai ibu atau pencetus sistem pemerintahan parlementer, sebab Inggrislah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlemen yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kalinya. Pemerintahan di Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dibantu para menteri. Ratu dan raja hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan atau sistem kedaulatan, keagungan, dan persatuan negara. Inggris menggunakan sistem dwipartai. Di Inggris berdiri 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Badan peradilan ditentukan oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka melaksanakan keadilan yang adil atau bebas dan tidak memihak, termasuk juga memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Inggris sebagai negara kesatuan menerapkan sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada dewan yang dipilih oleh rakyat daerah. Selanjutnya terdapat kebijakan pendidikan
yaitu pendidikan kewarganegaraan di Inggris mulai mendapat perhatian pada tahun 1997. Pada tahun itu terbentuklah AGC atau Advisory Group on Citizenship yang bertugas untuk mengkaji dan menyempurnakan kurikulum nasional. AGC merekomendasikan agar pendidikan kewarganegaraan menjadi kurikulum yang wajib dipenuhi oleh semua sekolah. Untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang relevan pada budaya yang praktik demokrasi. Selain itu, sekolah-sekolah juga melakukan kombinasi pendidikan kewarganegaraan dengan sejarah dan mengkaitkan dengan keseluruhan isu-isu persekolahan. Tujuan civic di Inggris atau biasa disebut citizenship education di Inggris adalah pendidikan kewarganegaraan bukanlah hanya menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan dan masyarakat kewarganegaraan, tetapi juga pada pengembangan nilai, keterampilan, dan pengertian. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membantu anak-anak memahami hak mereka ataupun khususnya yang telah ditantang oleh guru dan juga oleh orang-orang yang percaya untuk siap menjadi citizenship. Tidak dimulai dengan hak yang tidak dapat dicabut, namun dimulai dengan kehidupan yang layak. Selanjutnya terdapat sistem peradilan. Sistem peradilannya adalah sistem common law, adalah sistem yang berlaku di Inggris dan negara bekas daerah jajahannya. Di dalam sistem hukum ini terdapat 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama yang dianutnya sistem presiden atau doktrin stare decisis, dan terdapatnya adversary system dalam peradilannya. Dalam sistem ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum tertulis atau kebiasaan yang berkembang melalui putusan pengadilan. Hakim menggunakan tatapan decisis ataupun keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pembenaran keputusan. Kedudukan hakim terbatas memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri yang memeriksa kasus untuk dapat menentukan dan memutuskan bersalah dan tidaknya atau pihak yang berperkara. Keterlibatan juri ini menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung pada pengabdian pada lembaga peradilan, tetapi menjadi bagian integral dari kehadiran masyarakat dalam proses penegakannya. Yang terakhir yaitu dari negara Amerika Serikat. Ideologi dari Amerika Serikat adalah liberalisme, yaitu filsafat politik dan moral yang didasarkan pada apa yang dianggap kaum liberal sebagai hak individu yang tidak dapat dicabut. Cita-cita liberal fundamental kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, pemisahan gereja dan negara, hak untuk proses hukum dan kesetaraan di bawah hukum diterima secara luas sebagai landasan bersama liberalisme. Ini berbeda dari liberalisme di seluruh dunia karena Amerika Serikat tidak pernah memiliki penduduk keturunan aristokrasi dan menghindari banyak perang kelas yang menjadi ciri Eropa. Selanjutnya terdapat fenomena politik. Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat ataupun federal yang berbentuk republik dan beribu kota di Washington, yang mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara yang juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang dinamakan separation of power theory, yang berasal dari ajaran Trias Politica Montesquieu yang membedakan kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 cabang. Trias Politica dalam pemerintahan Amerika Serikat yang pertama adalah legislatif, yaitu kekuasaan yang menyusun atau membuat undang-undang. Yang kedua terdapat eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Sistem kepartaian di Amerika Serikat menerapkan sistem dwipartai, yang dimana hanya terdapat 2 dominan partai di Amerika Serikat, yaitu Partai Republik dan Demokrat. Sedangkan pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik yang berdasarkan pada lokasi pada daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah dari penduduk.
Yang selanjutnya terdapat kebijakan pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat bertujuan untuk menumbuhkan kompetensi serta tanggung jawab kewarganegaraan rakyatnya. Di beberapa negara bagian mengharuskan tes kewarganegaraan sebagai salah satu syarat kelulusan. Mata pelajaran kewarganegaraan yang sudah terintegrasi ke dalam kurikulum serta dengan berbagai penyesuaian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai demokrasi ke dalam sistem pendidikan. Poin dari tujuan CIVIC di Amerika Serikat adalah membekali siswa dengan berbagai pengetahuan, ilmu, dan juga sikap agar demokrasi di Amerika Serikat berjalan dengan baik, serta untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman etnis dan juga ras yang ada untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi yang aktif, membantu pengembangan individu, dan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, termasuk hak dan kebebasan. Pendidikan civic atau kewarganegaraan di Amerika Serikat berfungsi untuk memberdayakan masyarakat untuk menjadi warga negara yang aktif dan terinformasi dengan baik. Bagian penting dari demokrasi di Amerika Serikat yaitu membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang demokrasi dan konstitusi di Amerika Serikat. Selanjutnya terdapat sistem peradilan. Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistem hukum Inggris yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan menurut klausa supremasi konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal yang di bawah Konstitusi Federal di Amerika Serikat yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50 negara bagian Amerika Serikat dan wilayah-wilayahnya. Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara persemakmuran mewarisi tradisional common law dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal karena disebabkan oleh sistem hukum Amerika Serikat yang terputus dari sistem hukum Britania. Karena revolusi kemerdekaan negara ini dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum persemakmuran Britania. Meskipun pengadilan dari bagian negara persemakmuran seringkali saling mempengaruhi sesamanya melalui keputusan-keputusan yang diambilnya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat jarang sekali untuk mengikuti keputusan persemakmuran pasca revolusi, kecuali apabila tidak ada keputusan yang diambil di Amerika Serikat yang mengenai masalah yang terkait, fakta-fakta dan hukum yang dimaksud hampir identik, dan alasannya dianggap sangat meyakinkan. Di Amerika Serikat ada 4 sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta atau hukum resmi yang tertulis di suatu negara, dan common law yang mencakup hukum kasus. Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat dan segala sesuatu berada di bawahnya dan takluk kepadanya. Tidak boleh ada hukum yang berkontradiksi dengan Konstitusi Amerika Serikat. Misalnya, terdapat Kongres yang menyetujui sebuah statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung mendapatkan menganggap hukum itu inkonstitusional dan membatalkannya. Baik, berhubung materi yang saya sampaikan sudah habis, sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.